أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به تنفرج به القرب وتالله به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الهواتم ويستسقى بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرم وتنال به العوائد وتنال به الرغائب وحسن العواتم ويستسقى بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتالله به العوائد وتنال به الرغائب وحسن الهواتم ويستسقى بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتالله به العوائد وتنال به الرغائب وحسن الهواتم ويستسقى بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم. بسم الله الرحمن الرحيم. بالمصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام ثم إلى روح مشايخنا ووالدينا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وقرابتنا وجميع جيراننا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا ثم إلى روح شيخنا القطب المقتدى الختم المحمدي على المعلوم بالعباس وخلفائه ومقدميه وأصحابه وأحبابه من الإنس والجن والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وخاتم أنبياء الله وصاحب بر الميامين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Mudah-mudahan segala kebaikan, amaliyah dan ibadah yang kita lakukan pada hari ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan duduknya kita di tempat ini menjadi penghapus daripada setiap dosa dan kesalahan kita. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur kepada Allah. Salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat dan seluruh umat beliau sampai hari kiamat. Semalam kita sudah sampai kepada keistimewaan sholat sunat duha. Dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwa Nabi bersabda, inna lil jannati baban yuqalu lahu babud duha. Sesungguhnya surga itu memiliki pintu. Jadi sekian banyak pintu surga, ada salah satu pintu yuqalu lahu babud duha. Pintunya ini bernama pintu duha. Fa'idha kana yaumul qiyamati nada munadin. Dan nanti apabila di hari kiamat akan ada suara yang memanggil, Ainal ladzina kanu yudimuna ala salatit duha. Ujar suara tadi, mana orang-orang yang senantiasa dan selalu melakukan salat duha. Kita lihat bahasanya, mana orang-orang yang selalu dan senantiasa melakukan sholat duha. Artinya orang ini melazimkan sholat duha setiap hari sepanjang hidupnya. Hadza babukum fadkhuluh. Ini adalah pintu kalian, maka silahkan masuk melewati pintu duha tadi. Nah, ini diantara keistimewaan sholat sunat duha. An Sa'id bin Abi Sa'id, dari Sa'id ibni Abi Sa'id an Abi Rafi', dari Abi Rafi'. Qala, beliau berkata, fidaka abi wa ummi, demi ibu dan bapakku. Demi ibu dan bapakku. Qala, ini tidaknya ada riwayat yang terputus. Ada kalimat yang janggal di sini. Nah, di sini ada satu riwayat yang kalau di dalam kitab lain itu menjelaskan tentang sholat sunat tasbih. Nah, mengenai sholat sunat tasbih ini ada dua riwayat, dua tata cara. Nah, satu tata cara ini tata cara yang paling sahih, yang paling kuat. Nah, karena kita jelaskan pulang cara yang sebutinnya. Kum fasalli arba'a raka'atin taqra'u fi kulli raka'atin fatihatal kitab wa suratan. Berdirilah, artinya sembahyang 4 rakaat. Dalam setiap rakaat baca
surah Al-Fatihah dan surah. Rakaat pertama setelah membaca Fatihah membaca surah. Rakaat kedua membaca Fatihah membaca surah. Fa idzan qadatil qira'atu qul subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 15 marrah. Baca 15 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, baca 15 kali. Tsumma raka, kemudian ruku, ucapkan lagi 10. Kemudian bangkit dari ruku, baca 10 kali. Tsumma sujud, kemudian sujud dan ucapkanlah 10 kali. Kemudian tsumma rfa' ra'saka faqulha 10. Nah, imbah sujud, imbah duduk antara dua sujud, sujud lagi. Nah, baca 10. Tsumma rfa' ra'sak faqul 10 qabla an taqum fadzalika. Tsumma rfa' ra'sak faqulha 10 qabla an taqum. Nah, kemudian bangkit dari sujud kedua, jangan langsung berdiri, tapi duduk dulu. Baca 10 kali. Nah, ini riwayat yang pertama atau tata cara yang pertama. Dan tata cara yang seperti ini yang paling sahih, yang paling kuat. Ulun contohkan. Nantinya wafat. Berdiri. Allah sholli sunnat tasbih. Allahu akbar. Baca Fatihah. Yang hendak membaca doa iftitah silahkan baca. Baca Fatihah. Setelah baca Fatihah baca surah. Tuntung walam yakul lahu kufuwan ahad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Semalam apa keistimewaannya itu? Ayo. Dapat 10.000 nah. Semalam ada sudah. Yang kelaman adalah ada antara amalan yang digawe oleh Kiai Haji Idham Khalid selama 30 tahun sidin kada pernah meninggal bacaan itu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Ada yang ingat kah? Tawadu sabarataan kan? Apa diingat sabarataan kan ya? Pun ayo benar. Kalau ini kan ingat dia soalnya. Karena udah ingat akan pulang. Udah ingat juga. Nah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar 15 kali. Nah, hanyar Allahu akbar 10 kali. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar. Nah, ini setelah membaca Allahu akbar ini apa namanya? Iftidal. Rabbana walakal hamdu, baca dulu hanyar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Hanyar sujud 10, antara dua sujud 10, sujud lagi 10. Nah, sujud kedua kalau lah. Nah, naik jangan langsung berdiri. Nah, mulailah sujud meja di sini. Nah, dari sujud kedua duduk dulu. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Hanyar naik. Fatihah, surah 15, 10, 10, 10, 10. Nah, setiap hendak naik ke rakaat berikutnya duduk dulu. Nah, kalau kita sembahyang biasa, ini namanya
julusul istirahah, duduk istirahat. Jadi kasihan kameramen kita memutar-mutar. Nah kita sujud kalau sujud. Nah, ini sujud kedua. Sebelum kita naik itu duduk dulu satu mat. Nah, duduknya ini pakai tumak nina. Ini namanya julusul istirahat. Duduk istirahat satu mat. Nah, ini dianjurkan sunat. Hanya kita naik. Kalau di dalam sembahyang tasbih, julusul istirahat tadi diisi pakai tasbih subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, ini riwayat pertama. Mangga ulun mencontoh apa? Cara kedua, Allahu Akbar. Ini baca dulu. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Baca dulu berapa? 15. Lain 10 kali. Baca 10 dulu. Hanya baca Fatihah, baca surah hanya 15. Andakan 15-nya itu ya sebelum ruku itu 15. Nah, cuman beda yang kedua ini 10 di awal. Jadi karena diduduk istirahat itu paling lagi langsung aja berdiri. Nah, paham kalian lah. Nah, jadi diandak duduk 10-nya di awal sebelum membaca Fatihah. Kalau cara pertama tadi 10-nya itu diduduk istirahat. Ini kita seminggu bisa ada ingat pulangnya. Nah, karena dijelaskan di sini. Ya supaya ingat. Tapi kalau sembahyang berjamaah, maka yang paling bagus digunakan adalah cara yang kedua. Namanya berjamaah. Jadi Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. 10 Fatihah, lagi surah 15, 10, kita bulit pulang 10. Nah, kenapa? Karena amunnya pakai cara pertama tadi 15, 10, 15. Nah, ini karena bingungnya di sini pas duduk istirahat itu nah. Masih lagi. Nah, kita sujud kedua. Ini rakaat pertama lah. Rakaat pertama, sujud yang kedua. Sujud pertama antara dua sujud, sujud kedua. Hendak naik, Allahu Akbar. Baca tasbih kalau lah. Tuntung membaca tasbih apa? Allah, 2 kali takbirnya. Menambah itu 2 kali takbir jadinya. Takandanya pulang jamaah yang kada paham. Allahu Akbar. Orang dudukannya berdiri. Melihat orang berdiri bingung. Nah, supaya nyaman. Jadi kalau menggawi serongan, gawi pakai cara pertama tadi. Kalau menggawi berjamaah, gawi pakai cara yang kedua. Ini riwayat daripada Sayyidina Abdullah ibnu Abbas. Sebanyak 4 rakaat. Kalau menggawinya siang, maka paling bagus 4 rakaat 1 kali salam. Jadi langsung 4. Kalau menggawi malam, bagusnya 2-2. Karena ujar Nabi, sholatul lail mathna. Sholat malam itu 2 rakaat.
Jangan langsung 4 sembahyang tarawih langsung 4. Ya bujur ada apa-apa juga ya, yang penting sembahyang tadi. Cuman anjuran Nabi 2-2. Nah yang hendak 4 silakan, karena sifatnya sembahyang sunat mutlak. Sembahyang sunat mutlak ini biar hendak 100 rakaat langsung, tidak apa-apa, boleh. Hendak 125 rakaat boleh juga, cuman saya serakaatnya itu rakaat apa itu 125 gitu. 126 rakaat langsung, ada apa-apa. Karena itu sembahyang sunat mutlak namanya. Tarawih itu sembahyang sunat mutlak. Sembahyang witir hendak 2-1 atau 2-2-1 atau hendak 1 aja, serakaat langsung salam. Ini perhitungan benar beribadah. Boleh ya juga, karena jatuhnya sembahyang sunat mutlak. Apa keistimewaannya? Falau kanat dhunubuka mithla ramalin halijin ghafarahallahu laka. Andai dosamu sebanyak batu kerikil yang ada di bumi, ghafarahallahu laka, niscaya semua itu diampuni oleh Allah. Adalah dosanya yang sebanyak batu kerikil. Yang hitungi aja batu kerikil di Sungai Jingah ini jenah. Habis umur pian kada tuntung menghitung. Apalagi yang ada. Nah, andai kata Nabi, dosamu sebanyak batu kerikil itu akan diampuni oleh Allah. Nah, ini satu keistimewaannya. Kalau rutin digawi setiap keisukan, maka insya Allah Allah akan memberikan rezeki dari jalan. Ini bukan dari jalan yang tidak disangka-sangka, ada dari berbagai macam jalan. Kalau dari jalan yang tidak disangka-sangka, bisa ya sebutin aja jalannya. Tapi Allah akan memberikan rezeki dari berbagai macam jalan bagi yang merutinkannya menggawi setiap baisukan. Wa man lam yastati' dan barang siapa tidak sanggup ayyaf'alaha kulla yaumin, misalnya saban hari kada sanggup, ayyaf'alaha kulla jum'atin, maka digawi 1 kali seminggu, sekali seminggu. Fa'illam yastati', kalau seminggu sekali kada kawa, yaf'alaha kulla syahrin, sebulan sekali. Fa'illam yastati', sebulan sekali kada kawa jua, yaf'alaha fi kulli sanatin, ay yaf'alaha fi kulli sanatin, maka setahun sekali, jangan sampai kada digawi. Ada orang sembahyang tasbih, ini muncul, ada manusianya setahun sekali, Masya Allah. Cuma nanti orang sudah. Dan minimal setahun sekali. Jangan ditawar-tawar lagi tuh. Nah ini riwayatnya sahih, riwayat yang ini. Jadi kita yang mungkin dalam setahun merasa pindah kebanyakan dosa sudah. Nah ini barang momen kita, kesempatan kita. Nah supaya dosa-dosa kita itu guguran. Kalau bina di tahun kedua kita kada sawat lagi hendak menghapus dosa tadi.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu sembahyang sunat ini yang paling bagus di mana? Wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shallu fi buyutikum." Salatlah di rumah kalian. Wala tattakhiduha quburan. Jangan jadikan rumah kalian itu sebagai kuburan. Nah, yang dimaksud perintah salatlah di rumah kalian ini adalah salat sunnah. Jadi salat sunnah itu paling afdal di rumah. Kalau salat wajib paling afdal berjamaah di masjid atau di mushola. Dan janganlah kalian jadikan rumah kalian kuburan. Karena di dalam riwayat lain ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nawwiru salatul rajul fi baitihi tatawwu'an nurun." Salat sunat seseorang di rumahnya itu akan menjadi cahaya. Maka fanawwiru buyutakum, maka terangilah rumah-rumah kalian. Nah, jadi rezeki kita sembahyang sunat di rumah. Tapi ini sembahyang sunat lah. Nah, ini sembahyang wajib. Qobliyah di rumah. Karena boleh ba'diyah di rumah pulang. Nah, kecuali kita ini pengoler. Amunnya di rumah ada tagawi sembahyang tarawih. Misal sembahyang tarawih, sembahyang sunnah. Amunnya di rumah godaannya banyak. Hanya hendak sembahyang, anak menangis. Hanya rakaat keempat pulang, lampu mati. Di rakaat keenam kipas angin mati. Di rakaat ke-8 sampai 10 rakaat hampir sembahyang. Boleh saja sembahyang tarawih 10 rakaat? Boleh. 12 rakaat? Boleh. Yang pada boleh itu pada sembahyang. Nah, maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khusus untuk salat sunat ini paling afdal gawi di rumah, qobliyah di rumah, ba'diyah di rumah, kecuali tadi amunnya di rumah kada pacangan kada tagawi bawa berjamaah. Sama kita hendak sembahyang tasbih itu paling afdal sembahyang di rumah. Cuman tadi amunnya menggawi di rumah kada tagawi setahun sekali toh, kada tagawi. Nah, maka bawa berjamaah. Bolehlah sembahyang duha berjamaah. Ya kan sembahyang sunat itu ada yang disunatkan berjamaah, ada yang kada. Nah, ada yang disunatkan berjamaah, ada yang diperbolehkan berjamaah. Ini beda nih. Sembahyang yang disunatkan berjamaah ini sembahyang tarawih, sunat berjamaah. Apalagi ada salat sunat tasbih itu sembahyang mutlak, itu kada sunat berjamaah tapi boleh berjamaah. Sama itu sembahyang mutlak. Kalau sembahyang hajat loh, sembahyang mutlak itu namanya. Sembahyang tahajud boleh berjamaah, sunat berjamaah. Mbah tahu apalagi karena ujar Nabi apa? Basyiril masya'ina fi dhulmi bin nuri tami yaumal qiyamah. Basyiril masya'ina ilal masajidi fi dhulmi bin nuri tami yaumal qiyamah. Berikanlah kabar gembira bagi orang yang berjalan di tengah malam. Ini apa? Menuju masjid. Artinya sembahyang di masjid. Mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Sembahyang
tasbih ini sembahyang sunat mutlak. Paling bagus gawe di rumah, cuman boleh digawe berjamaah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sambung membaca manaqib Syekh Saman Al-Madani. Insyaallah akan dibawakan oleh saudara kita Al-Mukarram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala tadaffuqi suyulil karamir rabbani wal faydul ihsani wal judi limtinani ar-rahmani biwasitati sahibi syarafil adnani man bihi nablughu ghayatil amani daakum habibullah wa sahbatuh daakum al-amjad wa daakum al-as'ad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah bi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih pilih kita, Allah sibukkan kita dalam perkara agama. Kita tanamkan dalam hati kita bahwasanya ciri Allah sayang kepada seorang hamba, maka disibukkan dalam perkara agama, termasuk duduknya kita di sini belajar ilmu agama, mengingat-ingat perkara agama, saling ingat mengingatkan perkara agama, dan di waktu keramat istilahnya antara maghrib dan isya, waktu keramat. Ini ada sebujur programnya diusulkan masyarakatnya atau hendak sini aja lah. Kali minta, ayo jadi mana minta? Ya, kalau bisa sih ditanya ada nih. Daripada kandel sampai subuh nih. Kandel nih. Cuma sudah ulun batas-batasi bang. Jadi 20 menit ya. 20 menit itu kan perasaan gitu. Mencatur lagi ngawas tuh. Ngaran sini, ngaran asli sini Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samani Al-Hasani Al-Madani. Nah, tahunya Syekh Saman ya. Atau ngaran asli panjang Muhammad bin Abdul Karim. Radhiyallahu anhu adalah seorang ulama besar yang menghimpun antara ilmu syariat dan ilmu hakikat wali kutub di dalam negeri Madinah, di negeri Madinatul Rasul, yang mempunyai kelebihan dan karomah yang besar. Maaf sudah terkenal, rancak kita baca daripada guru-guru yang lain. Kita ini mau ulang-ulang aja, mampir barakah insyaallah berkah berkah. Nang belum umrah, mudah-mudahan kau umrah. Nyari bulannya rupanya. Nang sudah mudah-mudahan kau tolak lagi. Daftar nyawa ulun ya. Atau bawahi ulun ya. Dan lagi pula ia radhiyallahu anhu membanyakkan puasa sunat dan membanyakkan riyadhah. Artinya latihan. Membersihi hati dari sifat-sifat yang jahat dan menjauhi daripada lezat dunia hingga daripada yang halal sekalipun. Nah, wali itu tuh jangankan yang subhat, yang haram, yang halal dibatasi. Yang halal dibatasi. Apa contohnya nih? Kepiting. Suah mau kepiting nih? Suah. Nyaman nggak? Nggak ngerasain? Kan saya nih. Nyaman. Sekalinya makan kepiting itu jangan banyak-banyak, merusak mata pencaharian. Larang kepiting. Sudahnya kolesterol naik, ya Allah.
Jadi nang halal pun jangan banyak-banyak. Sesuatu yang berlebihan itu pasti kada baik. Makan sate misalnya, sepiring nyaman, 2 piring nyaman, 3 kali, 3 piring, kita lupa. Kalau kamu juga banyak. Maka tadi tulisannya hilang. Pernah di waktu kecilnya disuruh oleh orang tuanya masuk ke dalam tempat makan makanan karena dia hendak diberi makan oleh orang tuanya. Manakala selesai ia daripada makannya, dilihat oleh orang tuanya tempat ia makan seolah-olah tiada dimakannya. Sedikit makan sedikit. Imbah jenguk oleh kuitan, nah kaya kada dimakan. Amun kita nang disuruh, nah kaya kada pernah ada makanan di situ. Bersih. Lain misalnya. Amun di pondok biasanya di pondok makan berdampak ya, betalam. 1 talam tuh bisa berempat, bisa berlima. Nah, orang wali itu makan teman kita sebuting, sesuap dulu dikunyah, habis suap pulang. Mun kita lain, muntung mengunyah, tangan sudah menggenggam nih, tangan sudah menggenggam, mata sudah meniring, mana nanti kacak lagi. Kita itu saruan tuh. Di hadapan ada nih, di hadapan sepiring, sambil menjauh mencari tambahan di kantong plastik ada, sudah di kantong enam bungkus. Nah, kita tuh memang ada ciri-cirinya wali, ciri-cirinya ada. Ya, orang Bahar itu wala sih, ciri-ciri wala sih. Insyaallah. Nah, orang Bahar itu amalan-amalan tuh jadi wali. Dikir kuat-kuat jadi wali. Amun wah ini kita kan awamnya ini. Kita harap puasa, ang Bahari tak harap lagi puasa. Kita baca Quran, siapa kita baca Quran? Baca buku Quran nggak ada buka. Setahun sekali Ramadan, Ramadan mencari mana Quran, baca buku Quran. Atau uang disimpan. Tapi ada satu jalur, amun biar anak jadi wali, wah zaman wah ini ada satu jalan cepat, istilahnya jalan pintas, yang hampir kadang menggawinya, yaitu lewat jalan sabar di mamanya bini. Dan misalnya ini jalur cepat jadi wali, tapi jarang ada ambil. Kenapa? Mun bini bu mamai menyahut biasanya bahasa sahutan. Ada kisahnya, jadi orang ini kada asal-asalnya, kisahnya ada. Kisahnya itu Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Biasa dengar sama Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Sidin ini orang Hadramaut. Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Sidin ini wali. Jalur walinya itu bukan karena amalan macam-macam. Mungkin alim juga, cuman sabar di mamai bini bu mamai diam aja. Mamai bini berdiam. Ada menyahut. Yang sudah bini tahu tuh rasanya panasnya pada yang bini mendapat mamai ya. Nah, jadi suatu hari sudah kememuyakan telinga panas bini mamai, lalu menyiapkan bekal hendak khalwat, istilahnya nama khalwat, hendak khalwat berangkat. Hartan menyiapkan makanan tuh mamai bini itu mana menyiapkan makanan tuh mana buka mamai tuntung bersimpan bekal berangkat ke goa, istilahnya goa khalwat di atas gunung. Ternyata di dalam gunung, dalam goa itu ada juga orang sudah berkhalwat. Nah, di sini aku boleh kamu gabung di sini. Sini ayo gabung. Biar orang-orang ada situ berdua kan bertiga rasanya. 3 orang sedih kan kayak rasanya. Karena biar kamu hendak tahu kisah rincinya buka di YouTube ada aja tuh. Syekh Abdurrahman Bajal Haban nah sedih. Dan yang ada di situ, ayo ada apa gabung di situ. Nah, terus jadi nih, nah kayak apa caranya buat nikah makanan? Musyawarah, ternyata berganti hari giliran. Hari pertama siapa cari keluar, cari makanan, dibawa ke dalam. Sepakat gak sih numpat? Setuju lah istilahnya, setuju. Hari pertama, kawan yang pertama berangkat keluar gua cari makanan. Ada lawas datang bawa makanan.
Hari esoknya nang kawan nang seikomnya pulang berangkat keluar tugas nih kan, tugas cari makanan. Ada laos datang juga. Tiba giliran sini, dari sini apa aku cari makanan di sini nih? Goa, gunung, kemana mencari makanan? Kulilik, karena dapat gimana? Publik kayak ke goa, betapa kawan buah dikam kayak apa caranya mencari gimana dapat makanan? Lalu ujar nang kawan nih, kami turun dari goa, tawasul dengan seorang wali ngaran Sidin Abdurrahman Bajal Haban. Dalam hati Sidin, aku disambut begini nih. Rupanya Sidin itu sudah jadi wali, tapi kalau tahu sudah jadi wali, ya adanya itu. Yang wali itu macam-macam. Sidin wali, tahu Sidin itu jadi wali, orang pun tahu Sidin wali. Yang pertama. Yang kedua, Sidin kan tahu Sidin wali, orang tahu Sidin jadi wali. Yang ketiga, Sidin kan tahu Sidin wali, orang lain kan tahu. Yang keempat nih salah nih, lain wali pura-pura jadi wali, ya wala di sini. Lain wali pura-pura wali. Nah Sidin ini kan tahu Sidin wali, orang tahu tapi orang tadi kan tahu cuma datang di hadapan itu orangnya. Terjadi mati. Aku udah bisa begini nih. Ya ini beli ke rumah. Rupanya beli ke rumah nang bini. Nah tahu lah sudah ya. Rupanya nang bini wali juga. Rupanya nang bini wali juga, hendak menjadikan laki wali. Rupanya kayak itu kisahnya, orang lebihnya. Karena mungkin yang lebih rinci bisa jadi yang buka YouTube kan. Jadi buka YouTube jangan cari dangdut ya, cari ceramah juga. Nah itu jalur wali yang zaman dulu ini mau hendak tuh lekas menjadi itu. Tapi kan ibu-ibu ini jangan johor uang mainnya, anak jadikan laki wali uang main di rumah. Sidin tadi nang bini sudah jadi wali dari dulu, lalu hendak menjadikan laki wali, mungkin lain jadi wali, mamai laki jadi wali kadang kulahani ya. Berapa menit sudah? Hendak ulun dicawi pulang. Terus kan? Azan sudah masalahnya kan? Buat Abihi. Siap. Yang ada juga sudah batasannya aman. Ntar sampai subuhan ya. Sudah dilain-lainakan lah. Dan lagi wasiat Tuan Syekh Muhammad Salman radhiyallahu anhu, wa 'alaika bi islahi sariratika hatta tasira khairan min 'alaniyatika. Wa dzalika li anna sarirata mawdi'un nadharil haqqi wal 'alaniyata mawdi'un nadharil khalqi. Artinya, lazimi olehmu saudaraku memperbaiki sifat-sifat hatimu sehingga jadilah ia lebih baik daripada anggotamu, karena bahwasanya hati tempat yang dipandang Allah dan anggota tempat pandangan makhluk. Jadi ringkasnya tuh hati dulu memiliki memandang orang tuh baik harus orang yang baik seorang kada baik. Orang yang rajin ke majelis kita biasa aja, tangan kanannya 4, tangan kanannya kada. Orang yang rajin sembahyang kita ada. Pokoknya orang yang baik beradaan, membaiki hati, belajar sangka baik dalam orang. Jangan sampai ada sangka buruk dalam orang. Sehingga dalam kitab Risalah Mu'awanah, kalau tidak salah, Risalah Mu'awanah dikarang oleh Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Maksudnya itu kitabnya. Disebutkan di situ, puncak sangka baik adalah ketika melihat orang ini terlihat tuh arahnya arah perilaku buruk, tapi kita mampu sangka baik, itu puncak sangka baik. Puncak sangka buruk adalah orang tuh berada dalam ketaatan, tapi kita sangka buruk. Contoh, ada orang nih di puncak sangka baik nih. Ada orang kita lihat, kenapa sih dia nih ke HBI? Kemudian kita, mungkin jadi menjamu tuan guru siapa di situ, malam makannya di sini melangi. Nah, sangka baik. Puncak sangka buruk tadi apa? Melihat orang dalam ketaatan, kita sangkai buruk. Ada orang rajin ke masjid, Isa datang ke masjid orang nih. Allah penjara kita, kisah baliknya nyatu, kisah baliknya
hendak minta tangguh. Orang sudah jelas-jelas dalam masjid sampai buruk. Itu lain orang nang buruk, kita nang hati buruk. Nah, itu bahaya. Baik sudah orang masjid jadi sampai buruk manusia. Lagi tenang ya. Subuh lawas juga ini. Nah, sudah perkirakan ya, pacangan isya gitu kan. Dan setengah daripada karamat Tuhan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu itu, jikalau ada hajat kita, hajat dunia ataupun hajat akhirat, mendapat kesukaran, maka tawajuh hati kita pada Allah Subhanahu wa taala serta kita baca tawasulnya, maka dengan berkat karamat Tuhan Syekh Muhammad Saman jadi mudahlah serta segera kabul mujarrab. Segera kabulnya mujarrab. Jadi kita ada masalah karena untung, kita berdoa bertawasul dengan barakat Syekh Saman, Syekh Muhammad bin Abdul Karim Saman Al-Madani, dengan barakat sini mudah-mudahan kabul hajat. Nah itu. Atau biasanya kalau anak orang lain misalnya dia hendak dengan tawasul dengan Siti Khadijah misalnya, dengan Sayyidah Khadijah, ya Sayyidah Khadijah Al-Kubra, ya Sayyidah Khadijah Al-Kubra, ya Sayyidah Khadijah Al-Kubra 3 kali, itu juga mudah urusan. Nah kalau kita tawassul dengan apa istilahnya lah, dengan Sayyidah Khadijah Al-Kubra, ini biasanya urusan dunia, nah, kayak bisnis, hendak lakas umroh, itu tawassul dengan Sayyidah Khadijah itu lakas biasanya. Mudah-mudahan ya Allah, mudah-mudahan. Ada juga kira-kira cirinya masyarakat sekitarnya, wajah-wajahnya tuh ada ciri-cirinya. Nah, walhasil bahwa keutamaan Tuhan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu sangat banyak. Perilaku utamanya sangat nampak, bahkan lebih nampak dari matahari di waktu zuhur. Beliau wafat pada hari Arba', hari Rabu, tanggal 2 Dzulhijjah Al-Mubarakah pada tahun 1189 dari hijrah Nabi SAW, dari 1189 Hijriah. Jumlah umurnya 59 tahun dan dimakamkan di Baqi' berhampiran dengan perkuburan segala istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ada jalannya. Jadi kalau ada umrah kena amun terbawa yang apa istilahnya lah, tour leader, pimpinan rombongan yang biasa membawa, kepada ya minta antar ke Baqi. Jadi di sana segala istri Nabi ada, Sayyidah Khadijah di situ juga. Nah, beliau dikuburkan di sana. Jangan kali ingat, beliau ziarah ke sana. Jauh-jauh sudah, bisa jadi umrah sekali seumur hidup kita. Kamu kada ziarah ke tempat-tempat mulia, habis duit sia-sia. Faedah, barang siapa melazimkan membaca manaqib Tuhan Syekh Muhammad Saman tiap-tiap tahun, setahun sekali, serta bersama-sama dengan orang banyak, dan membaca Al-Quran serta bertahlil dan bersedekah sekadar kemampuan, kemudian dihadiahkan pahalanya kepada Tuhan Syekh Muhammad Saman, apalagi jika dikerjakan pada hari wafatnya, niscaya Allah akan meluaskan rezekinya yang halal serta dibukakan hatinya kepada jalan akhirat, dan lagi Allah akan menyampaikan segala hajatnya, sama ada hajat urusan dunia atau hajat urusan akhirat. Mudah-mudahan barakat manaqib malam ini hajat-hajat dunia dikabulkan, hajat-hajat akhirat dikabulkan beradab insyaallah. Mudah-mudahan barakat manaqib ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan membaca manaqib ini bertambah rasa cinta kita kepada beliau, kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah pilih kita bersegera daripada umrah insyaallah. Yang belum umrah mudah-mudahan kau umrah, yang sudah umrah mudah-mudahan kau berangkat sama-sama kita insyaallah. Wallahu a'lam.
صلوا على النور الذي عرج السماء صلوا على النور الذي عرج السماء
ده